Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 ya tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Ini rujukan kita pada pagi ini Bapak Ibu, dan dipastikan dengan PP ini tinggal menghitung hari lagi ya, bahwa THR dan gaji ke-13 akan diterima oleh Bapak dan Ibu. Nah, kaitannya dengan kapan pencairannya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pencairan untuk THR dan gaji ke-13 ya di tahun ini ya, ini bisa dipastikan ada di pasal 11 Bapak Ibu. Di PP nomor 15 tahun 2023 ini. Di pasal 11 tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi paling cepatnya 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Itu pertama. Di ayat 2-nya masih pasal 11, dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Itu Bapak Ibu. Jadi boleh gitu. Karena sesuatu hal sehingga minus 10 tidak bisa dibayarkan, maka tunjangan hari raya bisa dibayarkan setelahnya. Artinya setelah tanggal hari raya. Kemudian besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 itu didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan kepada bulan Maret tahun 2023. Jadi bulan Maret kan bulan ini nih ya, sekarang di bulan Maret. Jadi besaran yang akan diterima berapa THR dan berapa gaji ke-13 itu berdasarkan besaran bulan Maret ya. Penghasilan bulan Maret tahun 2023 Bapak Ibu. Oke. Kita langsung saja, berapa sih besaran yang akan diterima ya. Nilainya nominalnya berapa yang akan kita terima nanti di April ini ya, di bulan April ini untuk THR dan gaji ke-13. Nah, saya lampirkan juga, saya sampaikan Bapak Ibu, untuk besaran maksimal tunjangan hari raya, ini besaran maksimal ya Bapak Ibu ya. Besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, kemudian dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah ya, termasuk pada lembaga non-struktural dan program dan perguruan tinggi negeri baru. Oke. Saya izin bacakan Bapak Ibu. Di sini ada uraian, kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 gitu ya. Ini mungkin sudah digabung barangkali ya. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ini ketua itu 24.134.000. Wakil ketua 21.237.000. Sekretaris dan atau dengan sebutan lain 18.340.000. Anggota 18.340.000 ya, sama ya dengan sekretaris. Kemudian langsung saya bacakan juga ke para eselon ya, pejabat eselon ya. Pejabat yang eselon 1 sampai eselon 4 tentu. Untuk eselon 1 atau pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya itu besarannya 19.939.000. Kemudian untuk eselon 2 itu semacam apa ya, kepala OPD barangkali ya. Eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama 14.702.000. Kemudian eselon 3 ya,
eselon 3 atau pejabat administrator itu 8.987.000. Dan eselon 4 atau pejabat pengawas ya eselon 4 7.517.000. Oke. Itu untuk eselon. Kemudian saya bacakan teruskan ini untuk di sekolah ya, Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah. Untuk pendidikan dasar SD ya, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah pertama atau sederajat. Jadi untuk SD SMP ya, yang masa kerja sampai dengan 10 tahun ya itu 3.219.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 3.613.000. Masa kerja di atas 20 tahun 4.079.000. Kemudian kita lanjut ke sekolah menengah atas ya, diploma 1 atau D1 atau sederajat. Jadi untuk SMA dan D1 ya. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 3.842.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 4.329.000. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun 4.984.000. Nah itu SMA dan D1 diploma 1. Sekarang diploma 2, diploma 3. Nah, diploma 2, diploma 3. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.138.000. Kemudian masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 4.657.000. Kemudian masa kerja di atas 20 tahun 5.397.000. Oke. Untuk S1 ya, ini di persekolahan nih. Untuk S1 diploma 4 atau diploma 4. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.735.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.394.000. Masa kerja di atas 20 tahun, masa kerja di atas 20 tahun 6.229.000 ya untuk yang S1, tetapi di atas 20 tahun masa kerjanya. Kemudian untuk S2 ya, untuk S2 S3 ya, untuk S2 S3 mungkin dosen ini ya, atau mungkin ada teman-teman yang ada di sekolah lain seperti di SD, di SMP, di SMA, SMK yang kualifikasi pendidikannya S2 atau S3. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.064.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun 5.770.000. Masa kerja di atas 20 tahun 6.769.000. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang saya bisa informasikan terkait besaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 berdasarkan berdasarkan PP nomor 15 ya tahun 2023 ya, tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Itu barangkali yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini paling tidak memberikan manfaat, dan tinggal menghitung hari ya, tinggal beberapa hari lagi insya Allah ya Bapak Ibu, kalau tidak ada halangan, tidak ada kendala, tunjangan akan segera diterimakan kepada Bapak dan Ibu paling cepat 10 hari ya, 10 hari sebelum hari raya atau sebelum tanggal hari raya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.